Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AR Bunda TV dalam program PSBB Perbincangan Sehat bersama Bunda. Bersama saya Miranda dan rekan saya. Dan saya Didi. Nah, Sobat Bunda, hari ini kita akan membahas mengenai penyakit hepatitis nih, Kak. Iya, penyakit hepatitis yang banyak kita kenal ada hepatitis A, hepatitis B dan semacamnya. Dan yang akan kita bahas di sini adalah penyakit hepatitis A. Hepatitis A. Untuk mengenal lebih jauh masalah penyakit hepatitis ini akan kita bahas nih, Kak, sama dokter spesialisnya nih. Iya, Udah sama dokter kita. spesialisnya, Ada Dokter Depta Antoridi, SPPD, KGEH, Finasim, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit R Bunda Iya. Prabu Muli. Selamat datang, Selamat datang, Pak. Dok. Datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Sobat Bunda, Pak, berbicara masalah penyakit hepatitis ini, sebenarnya hepatitis itu apa sih? Dan penyebabnya apa nih, Pak? Hepatitis itu merupakan penyakit yang menyerang hati atau hepar. Jadi hepatitis itu banyak macamnya. Nah, yang mungkin yang kita bahas hari ini adalah hepatitis virus. Nah, seperti disebutkan oleh Didi tadi, hepatitis virus itu ada hepatitis virus A, hepatitis virus B, C, D, bahkan ada yang E. Bahkan ada yang E juga, banyak rupanya, Pak ya. Ternyata banyak ya jenis virus hepatitis itu ya, Pak ya. Ya. Penyebabnya sendiri ini apa sih, Pak, penyakit hepatitis ini sebenarnya? Seperti saya katakan tadi bahwa hepatitis itu adalah hepatitis A tadi, hepatitis yang disebabkan oleh virus hepatitis A. Jadi penyebabnya adalah virus. Kan banyak penyebab lain, bisa jamur atau autoimun atau yang lain-lainnya. Oke. Nah, untuk gejala nih, Pak. Kalau untuk gejala hepatitis A ini biasanya apa yang timbul, Pak? Gejala ya. Kalau kita terinfeksi dengan virus hepatitis A, kita membaginya menjadi 4 kelompok. Oke. Pertama kita apabila virus masuk ke dalam tubuh kita, sebelum timbul gejala itu namanya fase inkubasi. Nah, biasanya inkubasi ini 2 sampai 6 minggu, rata-rata sih 1 bulan. Gitu ya. Oh, cukup panjang ya. Jadi apabila kita terinfeksi bukan langsung timbul gejala, tapi virusnya masuk dulu, berkembang biak. Nah, barulah masuk ke tahap yang kedua, yaitu fase prodromal namanya. Fase preikterik. Nah, pada fase inilah timbul demam, kemudian mual, muntah, nyeri sendi. Nyeri sendi itu termasuk ya, sakit kepala. Seperti infeksi virus yang lainnya rata-rata sama itu. Fase-fase gejala-gejala yang timbul ya. Kayak badan mudah lelah, ya, seperti itu. Yang tapi paling sering adalah demam atau mual muntah seperti itu ya. Nah, kemudian baru fase ikterik, fase kuning. Nah, mulai terlihat matanya kuning, kemudian buang air kecilnya seperti teh, pekat gitu, seperti itu. Nah, itu fase ikterik namanya. Biasanya pada fase ini pasien tidak lagi merasa demam biasanya, tapi kadang masih rasa mual, muntah, tidak mau makan, masih seperti itu, lemes tentu ya. Nah, kemudian setelah dia melewati fase ikterik ini, baru fase penyembuhan. Nah, pada saat inilah biasanya pasien sudah mulai mau makan, kemudian sudah mulai segar dan bisa sembuh secara sempurna seperti itu. Nah, ini seperti yang dokter tadi bilang, Dok, ada gejala badan seperti kuning ya, atau mata yang kuning ya, Dok. Itu sama seperti penyakit kuning atau gimana, Dok? Ya, seperti kita katakan tadi bahwa hepatitis itu adalah penyakit peradangan hati ya. Kenapa timbul kuning? Karena meningkatnya bilirubin yang di dalam tubuh kita. Bilirubin itu biasanya dihasilkan oleh hati, ya. Di metabolisme dalam hati. Makanya dia akan meningkat. Nah, bilirubin ini meningkat karena adanya proses peradangan di hati yang menyebabkan kerusakan hati seperti itu. Jadi hepatitis A ini sendiri biasa kita kenal di kalangan masyarakat itu sakit kuning. Sakit kuning. Oke. Nah, Dok, untuk penularannya sendiri nih, sebenarnya penularan hepatitis ini seperti apa? Tahan dulu, Dok, jangan dijawab dulu, akan ada informasi yang satu ini yang mau lewat.
Hai Sobat Bunda, apa kamu mengalami tegang otot, sakit kepala, bahu, pinggang, hingga kaki? Kayaknya kamu butuh fisioterapi deh. Rumah Sakit HR Bunda Prabu Muli melayani poliklinik fisioterapi. Kamu bisa melakukan fisioterapi sesuai dengan kebutuhan kamu. Untuk info pendaftaran, hubungi ke nomor 08 12 7166 819 atau poliklinik di nomor 0811 7150 386. Rumah Sakit HR Bunda Prabu Muli, solusi sehat berobat aman. Nah, Dok, kembali lagi sama penularan tadi ya. Sebenarnya hepatitis ini bisa ditularkan seperti apa? Tadi kita membahas masalah hepatitis A ya. Kalau hepatitis A ini penularannya adalah kita kenal dengan feko-oral ya, feko-oral. Jadi apabila kita terinfeksi hepatitis virus A yang diperoleh dari makanan ataupun tangan kita yang terkontak dengan virus hepatitis A, yang kita masuk ke dalam mulut kita, kemudian masuk ke dalam usus dan melewati hati. Nah, itu terjadinya peradangan di hati. Kemudian setelah di peradangan di hati mereka berkembang biak, kemudian masuk lagi ke dalam usus, ya, usus kecil kita, terus dibuang melalui feses. Jadi bisa saja feses kita yang kita keluarkan bisa dibawa mungkin oleh apalah gitu ya, yang terkontaminasi dengan makanan kita. Kemudian mungkin tempat-tempat yang tidak sehat, yang kotor, yang higienisnya kurang. Nah, ini mudah sekali menularkan virus hepatitis A. Sama seperti penyakit tipes, seperti itu juga. Dan apabila kadang sering kita temukan kasus-kasus seperti ini pada daerah-daerah yang banyak anak kos gitu ya. Nah, yang sering makan di pinggir jalan gitu, yang kurang memperhatikan kesehatan, apakah mungkin makanannya terkontaminasi atau mungkin masaknya sendiri yang kurang bersih gitu. Apalagi untuk anak kos yang mungkin untuk kamar mandinya masih gabung ya, Dok ya? Iya. Sebenarnya kalau kita menjalani protokol kesehatan mungkin tidak tertular. Nggak mungkin tertular ya. Berarti dengan kontak fisik pun bisa ya, Dok, tertular? Kontak fisik erat bisa saja. Kalau kita terkontak dengan virus seperti itu yang mungkin dibawa oleh orang yang sakit tadi, ya bisa saja kalau kita tetap tadi protokol kesehatan. Jadi apabila kita menyentuh sesuatu harus dibersihkan, kemudian makanan yang kita makan itu juga harus bersih. Seperti saya katakan tadi, feko oral harus melalui makanan. Hati-hati nih. Buat hobi makan di pinggir jalan lebih baik ya, untuk hati-hati dan memilih tempat makanan yang baik. Nah, untuk cara pengobatan nih, Dok, atau pemeriksaan khusus untuk hepatitis A ini apa sih, Dok? Mungkin kalau kita sudah di rumah sakit, kalau kita menemukan pasien yang kuning, kita harus singkirkan dulu penyakit yang lain. Nah, untuk hepatitis virus A ini kita namanya ada pemeriksaan laboratorium, namanya pemeriksaan anti hepatitis A virus atau IgM. Apabila ini positif berarti dia sudah terinfeksi dengan virus hepatitis A. Nah, karena pemeriksaan untuk yang virus hepatitis yang lain ada lagi caranya lain. Apa yang diperiksa juga beda. Kemudian kita bisa memeriksa USG juga untuk memikirkan penyakit yang lain. Kan USG sangat penting untuk menyingkirkan misalnya penyakit, apakah ini kelainan empedu seperti itu atau penyakit yang lainnya. Seperti itu. Jadi dari hasil USG itu kita bisa tahu nih penyakitnya ini hepatitis A atau bukan. Ini penyakit apa itu? Dengan USG kita bisa menyingkirkan juga penyakit yang lain. Tapi tetap diagnosis pastinya adalah kita menemukan imunoglobulin M tadi, khusus untuk hepatitis A. Setelah hasil lab tadi ya, Dok ya. Nah,
untuk pencegahannya sendiri deh dok, biar nggak takut tertular nih. Iya. Jadi takut ya Mbak. Iya takut kan Ya, mau jajan di sebenarnya, luar. kalau kita sudah menjalani protokol kesehatan, apalagi kita sudah terbiasa di era pandemik ini. Iya, kan, benar-benar. jangan kontak erat, jangan penelitian, terus selalu cuci tangan, Cuci biasakan tangan. lingkungan kita bersih, Bersih, ya, Dok. gitu. Karena dan hepatitis A ini juga sebenarnya pengobatan juga tidak khusus, cukup kita dengan meningkatkan imun kita, ya, terus istirahat dengan total, istirahat dengan baik dan makanan yang bergizi, mungkin kita sudah bisa mengobati atau mengatasi infeksi hepatitis A ini, ya. Oh, jadi kuncinya cukup dengan makan yang sehat ya Dok, perilaku hidup sehat, dan berolahraga ya mungkin ya Dok ya. Tentunya. Ya, pasti itu olahraga penting. Nah, informasi ini berguna banget ya Kak, bermanfaat banget nih. Terima kasih banget dokter udah mau sharing sama kita di program PSBB ini. Semoga informasi ini bermanfaat nih buat sobat bunda di rumah ya. Benar. Nah, dari sini kita bisa tahu ternyata hepatitis itu bisa kita cegah nih dengan pola hidup sehat. Dengan pola hidup sehat, nggak makan yang sembarangan. Benar, jajannya jangan barang lagi. Hati-hati loh Kak. Nah, sobat bunda, semoga informasi yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua ya Kak ya. Apabila sobat bunda menemukan gejala-gejala yang seperti yang disebutkan sama dokter tadi, jangan takut buat periksa ke rumah sakit. Iya, itu benar. Kadang kita takut, apalagi zaman pandemi sekarang ya, Dah. Jadi kita takut untuk ke rumah sakit, tapi itu malah membuat kondisi kita semakin buruk nantinya. Mau ke rumah sakit bunda bisa. Mau mendaftar bisa di jalannya. Benar. Tinggal catat nomornya di 0812 7166 819. Nah, sobat bunda, sekian yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan topik menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.